Kita kembali lagi dalam kompetisi debat hukum mahasiswa hukum regional Kalimantan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka The Law Festival of Lambung Mangkurat yang keempat. Tahun pemilu, mari ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Ya, perdebatan kali ini menarik karena tema yang kita debatkan adalah calon presiden jalur independen. Tadi setelah kita masuki babak pertama, tim pro bersikukuh bahwa presiden jalur independen itu diperlukan, tetapi tim kontra mengatakan bahwa tidak perlu adanya calon presiden jalur independen. Nah, di babak kedua ini akan lebih menarik karena akan ada babak interupsi. Jadi interupsi akan dibimbing oleh moderator. Interupsi hanya boleh dilakukan maksimal 3 kali dan dilakukan setelah menit kedua. Paham? Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama kita saksikan argumentasi dari pembicara kedua dari tim pro. Kami persilakan waktu 8 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kawan-kawan mahasiswa semuanya maupun dari tim kontra. Kami dari tim pro bahwanya sangat sepakat calon presiden jalur independen. Kami berargumentasi hukum mengenai hal ini kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya undang-undang pemilu yang ada saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menambahkan lagi dari saudari kami, bahwasanya undang-undang pemilu saat ini hal tersebut melanggar konstitusional rakyat yang ingin maju menjadi calon presiden melalui jalur independen. Itu yang pertama. Kemudian kita di sini mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi bagi negara Indonesia, ya kan? Kemudian kita berada pada negara demokrasi. Itu yang kita garis bawahi. Kita berada pada negara demokrasi. Kita lihat Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 menyatakan jelas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya diamini oleh pasal 28D ayat 1 yang berbunyi hak untuk memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian ditambah lagi dengan pasal 28D ayat 3 yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya jelas kita sini diberikan hak yang sama. Karena kita berada pada negara demokrasi, artinya kita diberikan hak yang sama sebagai rakyat Indonesia. Kita memiliki hak yang sama untuk mencalon, apakah itu melewati partai politik ataupun independen. Harusnya kawan-kawan memahami tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya pasal 28 ayat 2 yang berbunyi serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Artinya ketika seseorang ingin mencalon sebagai presiden jalur independen, kemudian dibatasi dengan Undang-Undang Pemilu nomor 42 tahun 2008, artinya orang-orang yang ingin mencalon sebagai jalur independen itu hak-haknya didiskriminasi. Kemudian yang penting dalam pasal 1 ayat 2, semuanya pasal-pasal yang disebutkan tadi ialah merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kawan-kawan mahasiswa pasti tahu sebenarnya apa sih yang menjadi titik poin negara Indonesia. Kita di sini berada pada negara yang berdaulat, negara yang demokrasi, ya kan? Ya, kemudian sebentar, ada interupsi, silakan. Kalau begitu berarti nanti akan seperti yang rekan saya katakan akan ada timbul rasis di sini. Bagaimana bahwa setiap daerah ingin mencalonkan atau mengusung orang-orang yang mereka anggap pantas untuk menjadi presiden. Jadi akan cukup maruk. Ya, katanya nanti akan rasis daerah. Apakah benar begitu? Ya. Terima kasih atas sampaiannya, interupsinya. Kami berani menjamin tidak ada rasis. Itu kan hanya asumsi kawan-kawan dari pihak kontra. Kemudian Anda juga mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan atau mencalonkan dirinya sebagai jalur independen akan lebih peduli pada daerah-daerahnya tersebut. Apakah ini merupakan asumsi kalian? Artinya jelas sebenarnya hak-hak konstitusi di atas merupakan hak yang harus dipenuhi. Hak-hak konstitusi negara Indonesia harus dipenuhi karena merupakan hak dasar yang telah diakui baik dunia internasional maupun nasional. Ya, sebentar ada interupsi, silakan. Lalu bagaimana Anda tadi pembicara pertama menyebutkan soal
Aceng Fikri yang naik jalur independen, apakah dia sudah cukup pantas untuk menyuarakan suara rakyat? Buktinya dia terkena Ya cukup. Katanya Aceng Fikri, apakah benar Aceng Fikri itu bisa mewakili rakyat katanya? Kita di sini tidak memberikan perseorangan, tidak membicarakan perseorangan. Kita membicarakan tentang hukum, kita membicarakan tentang demokrasi. Artinya kenapa? Ada contoh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Erwandi Yusuf, kemudian Bapak Bupati Garut Bapak Aceng Fikri, kemudian Bapak Wakil Bupati Garut Deki Chandra. Ini pun berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007 tentang pemilu kada kepala daerah, yang bahwasanya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan bahwasanya memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas jika kawan-kawan mendengarkan bahwasanya di sini jelas dikatakan bahwa pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita berada pada area atau negara demokrasi. Saya berikan definisi tentang arti demokrasi, ya kan? Bahwa demokrasi adalah pemilihan didasarkan atas kedaulatan rakyat. Kemudian karena rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi, sehingga negara harus melindungi dari dan menjamin hak-hak rakyat. Silakan. Oke, di sini kesannya Anda justru mengejas bahwa parpol itu tidak membawa suara rakyat, seolah-olah hanya independen yang demokrasi. Lucu sekali, padahal jelas-jelas kalau lewat gabungan parpol itu jelas dari diusungkan dari rakyat juga sendiri gitu. Ya cukup. Gimana ceritanya kalau independen dikatakan tidak Ya demokratis? cukup. Tim kontra mengatakan bahwa Anda seperti menjas parpol itu tidak baik seperti itu. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Kawan-kawan, kita berada pada area Indonesia. Selama ini kita mengetahui bersama dari zaman Orde Baru sampai reformasi sekarang ini, kita lihat apakah partai politik tersebut berhasil dalam hal ini menjadi calon presiden. Artinya banyak partai politik itu yang sudah cacat. Artinya perlu Indonesia sekarang ini memiliki jalan alternatif untuk bisa memperoleh pemimpin yang bersih, pemimpin yang mempunyai integritas dan tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian ketika Anda pembicara pertama mengatakan bahwasanya masyarakat itu bisa memilih, ya kan? Masyarakat itu sebenarnya bisa memilih ketika apakah orang tersebut mempunyai kompeten atau tidak. Anda menyatakan bahwasanya orang-orang yang mencalonkan diri melalui jalur independen tidak mempunyai kualitas. Artinya sebenarnya semua orang mempunyai kualitas, tergantung dari pandangan masyarakat. Masyarakat bisa memandang apakah orang yang melalui jalur perseorangan ataupun jalur partai politik itu bisa masyarakat memberikan pilihan. Kemudian kami berasumsi kami menyatakan bahwasanya lebih baik mengajukan 40 calon independen daripada mengajukan 40 partai politik yang pada akhirnya akan redup, ya kan? Kita di sini untuk demokrasi, kita di sini untuk kedaulatan rakyat. Kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi nomor 1 atau konstitusi tertinggi di negara kita Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk pembicara kedua dari tim pro. Bahwasanya mereka mengasumsikan dengan adanya jalur independen ini akan lebih memberikan alternatif pilihan terhadap pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Apakah benar demikian? Kita sambut pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 8 menit dari sekarang, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai calon presiden jalur independen, kembali lagi ke konstitusi negara kita, hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita lihat di bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden pasal 8, capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Jika dilihat dari undang-undang yang sudah ada ini, perlu kita ketahui bahwa calon presiden melewati gabungan parpol. Kembali lagi, parpol itu organisasi masyarakat, gabungan yang menyuarakan hak rakyatnya. Jadi kondisinya
apabila presiden untuk memimpin tadi dikatakan presiden memimpin secara keseluruhan. Bayangkan presiden itu untuk satu negara, beda dengan legislatif yang memimpin daerah. Itu beda. Kalau dikatakan kalau legislatif oke, bisa dia lewat jalur independen karena apa? Dekat sama rakyatnya dan dia hanya satu daerah itu saja. Kalau presiden secara keseluruhan, bagaimana ceritanya jika dia harus lewat jalur independen? Justru ini akan membuat jadi tidak efektif untuk pemilihannya. Kemudian perlu diketahui bahwa kalau sudah dibuka independen yang jalur ini akan dibuka, otomatis semua akan berebut. Bayangkan kalau semua akan berebut ingin menjadi calon presiden. Calon legislatif yang sebanyak itu saja sudah memberikan tekanan terhadap masyarakat. Bukankah seperti itu? Kalau memberikan tekanan yang otomatis untuk pemilihan presiden dengan yang dibuka selebar-lebarnya, itu juga pasti akan menimbulkan tekanan dan otomatis dampaknya juga masyarakat jadi enggan untuk memilih. Ujung-ujungnya dampaknya apa? Menjadi golput, seperti itu kondisinya. Kemudian parpol ada tata cara. Untuk parpol itu ada tata cara pengkaderan, otomatis. Sebentar, ada interupsi sebentar. Silakan. Otomatis ada calon independen Berdiri. yang mungkin tidak mempercayai lagi terhadap partai politik sekarang ini yang ada di Indonesia. Dan mungkin ada wacana yang timbul bahwa mereka harus membuat partai politik baru. Makanya tadi ada wacana dari kami bahwa lebih baik ada 40 calon presiden independen daripada harus ada 40 partai politik yang baru cukup. yang pastinya akan memakan dana yang lebih banyak daripada calon independen. Terima cukup. kasih. Ya sebentar, katanya satu calon tuh lebih baik daripada 40 partai politik. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Oke, partai politik di KPU ada 15 ya. Jadi kondisinya begini. Justru dikatakan kalau parpol ini membawa demokrasi gitu, suara rakyat. Bayangkan saja dari parpol kondisinya sekarang yang harus kita pahami pesta demokrasi. Tinggal bagaimana partai politik itu seharusnya memperbaiki gitu kan. Bukan kondisinya karena apa? Kalau jalur independen dari segi pembiayaan, pemerintah saja sudah tidak memberi dana. Bayangkan bagaimana dia bisa maksimal untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sedangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana cara-cara para calon-calon itu atau jumlah-jumlah parpol itu bisa memberikan pengembangan terhadap masyarakat sendiri. Pemahaman pengabdiannya itulah yang dimaksud. Ya sebentar, ada interupsi, silakan. Iya, Berdiri. mohon diluruskan lagi mungkin pandangan Anda, sepertinya Anda kurang memahami apa tentang wacana yang kami suguhkan tadi mengenai seandainya calon anggota presiden jalur independen itu diharuskan untuk masuk partai politik, tetapi mereka tidak mau memasuki partai politik yang sudah ada, lalu diharuskan untuk membangun partai politik yang baru seperti yang hadir di akhir-akhir ini. Bukan masalah 40 partai politik yang ada di Indonesia, kami tahu tidak sebanyak itu, tapi itu hanya pengandaian saja. Mohon lebih dipahami lagi. Terima kasih. Cukup. Oke. Lebih dipahami lagi katanya, Mbak. Kondisinya Bagaimana begini. tanggapan saudara? Mengenai hak-hak calon itu tadi dibilang menentang. Sebenarnya begini ya, menentang terhadap hak warga karena apa? Jelas jika ingin mencalonkan harus ada kriteria dan ketentuan yang diatur dan itulah yang jadi salah satunya seperti dukungan partai politik. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Dukungan partai politik harus ada menjadi syarat yang baik dan terarah sehingga jelas menjadi dorongan untuk apa yang diinginkan oleh rakyatnya gitu. Ya, kita tunggu dulu. Ada interupsi, silakan. Di sini kami buka pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini bagaimana kalau kita hanya mementingkan dari partai politik saja? Bahkan kita tidak memandang dari masyarakat yang banyak, yang tentang kualitas ini kita. Ya, cukup. Oke, kembali lagi. Memang benar di situ dikatakan begitu, tapi ingat di dalam mencalonkan harus ada prosedur yang diikuti. Ya itulah yang dimaksud di sini, harus ada aturan. Aturannya apa? Lewat partai politik, suara yang dibawa oleh rakyat. Karena apa? Di dalamnya ada pengkaderan salah satunya. Seperti itu kan kondisinya. Salah satu contoh misalnya ada seseorang yang dianggap bagus dan akan lebih bagus, dia dianggap bagus bisa ini mau diusungkan untuk mencalonkan, tapi bukankah lebih bagus lagi jika itu mendapat dukungan dari suara partai politiknya itu sendiri? Kondisinya seperti itu. Jadi perlu dipahami di undang-undang itu, undang-undang tertinggi kita konstitusi, bahwa partai politik inilah yang sudah jelas termasuk dari pemerintahan, otomatis pengabdiannya akan lebih maksimal. Apalagi untuk memimpin suatu negara, otomatis kita perlu suara yang lebih besar lah. Bayangkan saja kalau jalur independen, semua akan berebut, dana juga tidak ada, otomatis apa efek ke belakangnya? Bisa jadi timbul masalah baru, kondisinya seperti itu. Jadi perlu dipahami dukungan parpol atau gagasan parpol menjadi dasar kuat untuk seseorang naik. Belum lagi dikaitkan terhadap dana pengelolaan yang bayangkan saja untuk kampanye saja butuh dana yang besar. Bisa yang ada terjadi yang nanti
malah dapatnya dana di luar pemerintah, itu bisa menjadi hal yang mengancam tentunya. Kondisinya seperti itu. Kemudian untuk dari parpol itu, sekarang tinggal bagaimana kita bisa memperbaiki partai politiknya, seperti itu. Tidak ada perlu jalur independen, karena akan menimbulkan banyak orang mendaftar, lalu pasti memusingkan rakyatnya. Bayangkan kalau masyarakat merasa tertekan dengan kondisi seperti ini, otomatis rakyat itu akan menjadi banyak sekali pilihan, dan ujung-ujungnya tidak akan tertarik kepada partai politik dan pemimpin. Kalau sudah golput, dana akan menjadi sia-sia. Bayangkan saja dampak ke belakangnya. Jadi kondisinya, kalau memang punya kemampuan untuk memimpin, hak asasi manusia, benar hak asasi manusia yang ada di undang-undang, itu memang kita dukung, tapi alangkah jauh lebih baik jika itu melewati tata cara dan prosedur, yaitu lewat gabungan parpol. Kita jangan melihat yang, mungkin ada beberapa yang dikatakan parpol sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, kan seperti itu. Tapi kan tidak semua parpol, tinggal bagaimana orangnya itu bisa membuat satu organisasi parpol yang baik, yang bisa memberi citra yang baiklah di mata masyarakat. Seperti itu kondisinya. Jadi sekali lagi kami menegaskan, kami tidak setuju untuk calon presiden ini menggunakan jalur independen, melainkan masalah dana, pengabdian ke masyarakat nanti seperti apa jadinya, otomatis pengembangan untuk lari ke masyarakat tidak akan menjadi maksimal dan efektif. Mungkin seperti itu aja, sekian dan terima kasih. Masih ada waktu setengah menit, apakah ada tambahan? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, kita berikan tepuk tangan ke pembicara kedua dari tim pro, tim kontra, bahwasanya dengan adanya jalur independen mereka tidak sepakat, maka karena jalur independen akan menghasilkan berbagai macam pilihan dan membingungkan masyarakat. Apakah benar demikian? Akan kita lanjut di babak ketiga setelah pariwara berikut.